Malam minggu, malam yang kutunggu, yang kali ini kutunggu-tunggu banget. Secara ini malam minggu kan ya, biar kelihatan asik gitu, kayak yang lain. Sesuka ini aku tuh sekarang sama malam minggu. Mas, gini nih, dia kalau malam minggunya nggak akrobat, hiperaktif. Ya kan Bu Yus? Tapi nggak apa-apa sih Bu. Seperti yang Bu Yus bilang, asal Bu kebahagia, kita semua bahagia. Bohong ding. Mau tak aminin loh Mas ras itu. Amin, gol-goli. Nah, tapi setuju sih sama Bu Uke, malam minggu kita kali ini tuh emang udah ditunggu-tunggu. Dimana enggak yang ngobrol nih salah satunya udah partner in crime di IR dari zaman nggak enak ya Mas Thomas ya. Jadi berasa kita nih lagi ngobrol di warung kopi Pak Kopen nggak sih yang Wawan Iko punya itu loh. Wawan Iko sungkem. Ini apa sekalian pesen mendoan aja Bu? Bener. Lanjut. Nah, yang satunya lagi nih partner in crime saya ngobrolin buku-buku juga Bu Yusefa. Saya Bu, buku atau topik soal soulmate. Ini wajah saya sampai ke depan loh Bu, berarti aku serius. Makasih loh Mas, sangat perhatian nih sama kami. Kalau yang itu tuh ya nggak usah dibahas lagi gitu, apalagi sampai ngucapinnya pakai penekanan terus mukanya sampai harus dideket-deketin gitu loh. Kan Mas Thomas harusnya tahu sendiri loh ya. Sudah mengerti gitu. Anyway, kita mulai kerja aja ya, karena ini tamu-tamunya nanti keburu nyeplos Lombok gara-gara dicuekin. Kita sapa dulu. Halo Daniel sama Celia. Oh, nyeplos Halo. Halo semuanya. Halo Miss Celia, Mas Daniel. Halo Miss Yusefa, Mas Thomas, Mbak Uke. Halo. Oke, seru ya. Ini mah suhu-suhu ITEL ngumpul semua di sini nih. Kita sungkem dulu sama presidennya, Bu. Nggak kualat. Sungkem Pak Jati, Salim. Sungkem, Salim. Ada di sini loh. Oh, ada ya? Seling. Di belakang rak. Di belakang rak. Oke, terima kasih ya untuk waktunya ngobrol bareng Sobat Malming di Saturday Tweet kali ini. Sama-sama. Salam-salam untuk Mas Danj dan Mbak Celia. Dan untuk Sobat Malming, kalau melihat tamu kita kali ini, sudah bisa nebak ya kira-kira topik kita kali ini apa? Sudah bisa? Masakan Nusantara. Mantap. Tahu Mas? Oh, iya. Review of literature about Kates. Kates. Oke, kembali kalian yang lebih serius. Kates. Saya tak mandek sih. Bahasa Indonesia. Thomas Bubra. Lagi. Oke, serius ini. Jadi Sobat Malming, serius ini. Kita akan ngobrol seputar extensive reading via teknologi dan juga digital literacy. Nah, sebelum kita berat. Yap, memang berat sih Mas. Seberat gak jadi. Masalah. Oke, sebelum lebih lanjut dan Mbak Uke soalnya. Ayo aku ngomong gini ya. Ya lebih berat masalahnya. Oke, sebelum kita lebih pas perfect tense soalnya. Masa lalu yang lebih sempurna. Oke. Iki malam minggu ini rusak Ibu Bray. Malam minggu ini kemajon. Ada yang nyaut korden, yuk ngelap-ngelap gini. Udah Mas Daniel. Korden udah bercedak. Nah, Mas Daniel aja, lanjutkan. 1 jam ya Mas ya. Mungkin aku tuh diedit, dikat kabeh gitu. Gak perlu. Ini diupload opening intro. Awal aja. Ini apa ya? Agak berat. Sudah kenalan lagi. Ya, mbok kenalan sih Mas Daniel. Arti badannya apa? Gak usah. Mas Daniel silakan kenalan dulu. Ini tetap lanjut kok, santai aja. Noting back ya. Oke. Aduh, mengatur nafas dulu. Selamat ladies and gentlemen. Selamat malam.
Saturday with Bu Uke, Bu Yosefa, Mas Thomas. Terima kasih sudah diajak nongki-nongki Shantix di sini sambil maem pepaya. Terus apa benar? Dari mana, Mas? Sudah Profesornya Oh grogi iya, lagi, Bu. oh iya, oh iya, aduh. Sibuknya ngapain? Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya sehari-hari mengajar di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Yes, kembangnya mudun kabeh. Terus ada uap-uapnya di belakang. Terus saya juga tergabung di ITEL, Indonesian Technology Enhanced English Learning, bareng Mbak yang manis nih di depan ini. Kasih loh. Mbak Minggu Uke, lagi. bukan Mbak Celia. Wah, enggak baik. Habis itu, bye. Terus sehari-hari masih sibuk ngejar-ngejar anak naga sama istri tercinta, terus sibuk ngelamun aja sih. Gitu aja ya. Terima kasih. Terima kasih, Daniel. Terus kerjanya kapan, Mas? Fix pengangguran. Oke, selanjutnya Mbak Celia yang sudah dikecewakan Mas Daniel. Iya, dari dulu. Selamat malam. Selamat malam. Nanti bisa kumpul virtual dengan Saturday. Ada Bu Yosefa sebagai kakak pembina, lalu ada Mbak Uke, ada Mas Thomas juga. Dan ada partner saya juga, Kak Daniel, partner di mana-mana. Ketemunya pasti dia lagi. Sehari-hari saya mengajar di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bergabung juga di ITEL bareng sama Kakak Daniel dan teman-teman yang lain. Siap. Nih, terima kasih perkenalannya Daniel dan Celia. Ini baru kenalan aja udah terdengar kekerenannya gitu ya. Mari selanjutnya kita kulik-kulik kekerenan beliau-beliau berdua. Celia dan Daniel, boleh dong cerita dulu bagaimana pada akhirnya menambatkan hati ke IR, bukan ke kalau Celia bukan ke Grammar. bagaimana akhirnya Daniel dan Celia menambatkan hati ke IR, Excessive Reading dan Digital Literacy. Silakan. Oke, karena nama saya tadi disebut dulu, jadinya Mbak Celia dulu, monggo. Mbak Celia. Oke. Kalau pertama ingat IR, itu saya ingat pertama kali kenal IR itu justru dari workshop IR pertama di Sanata Dharma. Saya ingat banget saya pertama kali lihat Bu Yosefa juga di acara itu. Itu kalau nggak salah extensive reading workshop pertama ya. Jadi waktu daftar itu ada seleksinya juga ya Bu, bikin short essay. Jadi ditanya-tanya tentang IR dan sebagainya, kita disuruh nulis gitu. Ya memang pesertanya waktu itu terbatas ya Bu. Iya. Saya ingat itu. Jadi awalnya penasaran aja sih sama IR itu apa, karena dulu waktu kuliah S1 tuh nggak ada mata kuliah itu sebelumnya. Nah, kalau digital literacy itu pertama tahu dikenalin sih sama Pak Jati waktu itu. Jadi pernah dikasih beberapa bacaan terkait digital literacy, terus akhirnya jadi ikutan baca. Terus sebenarnya selain ngajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, saya juga ngajar di Fakultas Sastra, hanya ngajar satu mata kuliah aja, yaitu mata kuliah digital literacy. Jadi karena ngajar, jadinya baca juga akhirnya. Gitu aja sih awal tertambat pada awalnya. Miss, mau revisi bentar. Mungkin yang dilihat waktu itu bukan saya loh. Itu Prof. Daniel dikasih week itu.
mirip sih kalau pas pakai wig itu memang mirip saya. Jadi mungkin besok kita cek rekamannya ya, Miss ya. Ya harus, ya ada kan rekamannya. Iya. Ada Mbak Uke juga. Mungkin ada Mas Thomas juga waktu itu ya. Cuma belum. Ada Yang- soulmate-nya Bu Uke nggak waktu itu? Yang mana? Ada Bu nganterin Bu itu. Oh, nganterin. Yang mana? Pakai Bu? jaket hijau. Lewat doa, ya, doa. doa yang nama saya belum disebutkan. Iya. Aduh, jelek. Oke, terima kasih perkenalannya. Mas Tom, mau tanya-tanya? Dania belum jawab Bu, bagaimana awalnya Oh, iya. ini. Benar. Apa namanya menambahkan hati. Betul. Gara-gara Pada wig itu IR tadi ya, dulu. dan mohon. Gara-gara lebih kebalik Pertama tadi tadinya ya. pada IR dan digital literacy. Kalau yang satunya itu nanti podcast yang berbeda. Oke, saya ya. Saya mengenal IR sebagai extensive reading, bukan extended relationship. Itu semenjak kuliah S1 dulu ya, dikenalkan oleh Romo Suharjanto dulu di kelas IR. Dan itu fun sekali ya dulu Romo Harjanto, karena kita diminta untuk memilih topik apapun yang kita suka. Nah, itu kemudian kita diminta membuat jurnal, lalu membahas apa namanya yang menarik dari artikel yang kita baca tadi ya. Jadi selama kayaknya dulu itu project based ya. Jadi setiap minggu itu ada apa namanya, ada artikel yang diulas lalu dibuat summary dan juga kritik kita terhadap artikel itu. Tapi poin IR-nya ada di bahwa kita boleh memilih bacaan yang kita suka tadi itu. Jadi, dan saya masih ingat dulu waktu awal minggu itu kita harus ke warnet. Masih zamannya Amannet, Smoothnet gitu. Thomasnet, Ukenet, Selanet. Biasanya nggak berani Bu. Ya. Nah, terus apa namanya? Jadi itu membekas sampai sekarang, dan juga sampailah saya diajak dua prof hebat ini, Bu Yusefa dan juga Bu Mita, yang ajakan itu halus banget ya. Jadi soft marketingnya hebat. Saya sampai bisa gulung-gulung koming, nyemplung, nyegur, dan tenggelam di IR, dan sampai ke Solo kemanapun tuh kita nggak capek gitu loh. Ganjuran, Solo, terus ke dengar mau ke Lesotho juga ya, sama ke Gabon, tapi masih nunggu tanggal mainnya besok. So itu yang membuat saya semakin kesini tuh semakin kalau tadi dari yang kenal lalu apa namanya menep gitu loh. Dan itu apa ya, menurut saya nggak selesai dalam setahun 2 tahun, tapi simultan ya, karena untuk mendalami, untuk mengenal, tahu betul yang IR yang sebenarnya itu takes time ya. Jadi ketika kamu ingin tahu betul ya harus ikut kegiatannya, harus nggak hanya membaca di literasinya saja, apa definisinya banyak lah. Di website itu banyak sekali ya diulas, dan macam-macam expert mungkin punya pandangan tersendiri, tetapi once you dive in, itu akan semakin tahu, dan you guys will redefine your own IR gitu loh. Jadi itu sih yang membuat saya terjun di IR, dan itu erat sekali dengan digital literacy ya, karena ciri khas dari digital literacy itu ada apa namanya ya, ada sebuah kolaborasi. Di IR kita juga bisa berkolaborasi juga dengan pembaca yang lain gitu, kayak Mbak Uke dan Mbak Celian juga selalu bisa ngobrol. Nah, itu lalu ada net tiketnya, ada e-safety-nya, karena kita di masa pandemi ini kita bisa mengakses banyak website tentang reading yang bagus-bagus. Nah itu jadi kayak
apa ya, kayak itu udah jadi bagian yang satu gitu. Terima kasih. Ini jangan-jangan mic saya nggak nyala dari tadi, angguk-angguk. Nyala kok. Oh, nyala. Nyala. Iya, oke. Syukurlah kalau Baru aja begitu. aku mau bilang Pak Daniel serius sekali. Pak Daniel mic-nya belum nyala, Di wah. respon. Tilasis ngapal ya, Tom? Sengaja di mute tadi sebenarnya. Diganti lagu-lagu besoknya. Iya, iya. Nah, besok kalau pas dengerin Oke. Spotify-nya itu pas bagian tadi jelasin tuh Ya, ada backsound-nya tiba-tiba dinaikin aja nggak apa-apa itu. Twinkle, twinkle, little star. Lagunya Neam. Iya. Itu Mas Dan Terima kasih Mas Daniel sama dan Mbak Sheila. Celia. Salah. Tulung Tom. Oke. Iya Mas, sorry loh. Oke, Mbak Celia dan Mas Daniel, kami ingin tahu lebih dalam sebenarnya. Mungkin tujuan utama atau harapan dari Mas Daniel waktu itu, Mas Daniel dan Mbak Celia untuk menempatkan hati ke IR dan juga ke digital literacy itu sebenarnya apa sih? Jadi harapan atau tujuan utama dari menempatkan hati ke IR dan juga digital literacy. Mbak Sheila dulu kayak siap menempatkan hati. Oke. Kalau diingat-ingat tujuan awalnya sih nggak ada yang muluk-muluk pengen apa gitu, enggak. Karena tujuan awalnya itu penasaran, pengen tahu IR itu apa, karena sebelumnya waktu kuliah dulu nggak ada mata kuliah itu di kampus. Terus kalau digital literacy juga sama sih awalnya karena penasaran aja, jadi nggak ada yang tujuan, oh karena saya mau ngajar ini besok gitu, jadi saya mau belajar ini gitu. Enggak sih, awalnya karena benar-benar penasaran aja, pengen tahu, terus ikutan workshopnya, waktu itu workshop IR, terus kalau digital literacy karena baca, terus baik nanya-nanya juga ke orang yang lebih tahu tentang digital literacy itu, jadi sampai sekarang masih baca juga. Nah, sekarang saya ngajar IR juga di Prodi, pas banget ya, jadi kayak connecting the dots sih sebetulnya. Jadi apa yang dulu dapat di workshop tuh masih ingat juga. Sering konsul juga sama suhu IR Ibu Lanoke. Gitu sih. Jadi nggak ada yang tujuan yang muluk-muluk tuh nggak ada. Awalnya hanya penasaran aja, pengen tahu, pengen belajar gitu. Karena sebelumnya belum pernah dapat, belum pernah dengar tentang itu. Gitu. Tapi ternyata itu kepake banget sekarang untuk ngajar juga. Dan saya ternyata ngajar 2 mata kuliah itu IR dan digital literacy juga. Jadi kayak benar-benar connecting the dots. Itu aja. Itu yang saya sebut sebagai jodoh nggak kemana tuh kayak gitu loh, Sel. Ya, thank you loh filosofinya. Gitu. Kemana-mana nyambungnya ke jodoh kalau Mbak Uka ya. Iya kan sesuai dengan tema. Ya, Saturday. Monggo Dan. Ya, karena sudah Dan berarti nggak jadi ya. Monggo Dan. Iya, sekarang tak ngundang Prof aja lah. Monggo lo, Prof. Nah, Prof Turburina SJ. Ya, nggak apa-apa. Jadi, oke. Sebetulnya kalau saya merefleksikan ke belakang ya, jadi mengapa? Itu karena saya jadi ingat dulu waktu kecil itu di rumah itu ada gudang ya, literally gudang gitu, dan di situ tuh banyak buku-bukunya bapak yang apa ya namanya ya, kayak udah nggak dipakai lagi gitu. Terus aku sering main ke situ gitu, terus nemu beberapa buku, karena dulu kan rumah kami itu sering dipakai buat sekolah minggu ya. Terus ada beberapa buku-buku sumbangan. Nah, itu ada, ketika aku baca di situ tuh apa kayak jadi ketagihan gitu loh, main ke gudang, nah gitu. Jadinya dari poin itu tuh aku membayangkan bahwa ternyata aku waktu itu sudah melakukan gitu loh. Nah, hanya nggak tahu bahwa itu ya kegiatan IR gitu loh. Maksudnya karena kita bisa memilih
di antara banyak buku yang ada di situ, terus aku stick on some books yang aku baca terus gitu. Nah, lalu kecintaan itu kan sampai ke sini ya, artinya dari sampai sekarang pun aku tahu genre mana yang aku suka gitu. Sampai pernah iseng juga itu download, aku pernah nyari best novels yang ada sepanjang abad itu apa aja itu, aku pernah download juga dan masih ada. Jadi dan itu apa ya namanya ya, menurutku dari yang tadinya habit yang aku nggak tahu bahwa itu IR itu bahwa sampai sekarang. Jadi bukan by design ya, tapi karena innate gitu, kayak aku suka baca, aku itu menurutku fun gitu. Nah, sehingga ya karena dari orang tuaku juga waktu itu juga cuek gitu loh. Jadi bahkan kita nggak pernah nggak punya perpustakaan, nggak punya dan itu kan gudang is gudang, bukan untuk tempat yang memang untuk membaca gitu. Nah, makanya dari itu aku sekarang jadi karena punya neam, jadinya aku pengen anakku besok nggak kayak aku gitu loh. Jadinya aku pengen menciptakan ruang khusus buat membaca, sehingga dia memang ketika dia nanti sudah tumbuh dewasa itu, dia tahu, menyadari bahwa dulu aku dibuatkan papaku yang bukan tetanggaku ini sebuah tempat untuk membaca. Jadinya karena aku kehilangan momen, aku dulu nggak punya tempat membaca gitu. Nah, aku pengen yang besok ketika sudah besar pun punya memori itu, gitu. Jadi agak panjang, tapi itu yang terlintas di kepala sih ketika kapan, kenapa menambatkan ya, IR, karena ya, dan kuliah ketemu memang harus ambil mata kuliah itu, jadi semakin lebih tahu gitu. Begitu. Terima kasih Miss Shelia dan Mas Daniel. Jadi papaku yang anaknya akongku bukan tetanggaku gitu ya. Itu judul FTV loh juga. Question. Oke, wah seru-seru ya. Mamaku yang ternyata papaku gitu ya. Agak serem sih. Ya, itu maksudnya genre horor berarti ya. Kalau di novel-novel itu nanti masuknya ke genre horor, Mas Daniel ya. Oke. Jadi seru ya. Istilahnya mimpi dan harapannya itu bisa berasal dari manapun sebenarnya ya. Dari yang mungkin kalau Mas Daniel tuh mirip-mirip saya sih sebenarnya. Jadi lebih ke saya nggak mau anak saya waktu itu kan, makanya pakein wig. Iya, dipakein wig itu tadi loh. Coba percaya deh, habis ini tuh nanti pasti nyari-nyari wig gitu kan. Pesan online juga dipakai. Jadi Mbak Bre, nanti kalau ternyata Mas Daniel order wig itu jangan curiga ya. Sumbernya dari Saturday. Oke, jadi mirip saya, lebih ke awalnya saya nggak pengen anak saya sendiri itu mengalami yang saya alami, tapi ternyata makin kesini kok nggak cuma anak saya, ternyata anak-anak orang lain juga gitu ya. Ya semoga tidak menimbulkan masalah ya kalau saya mengurusi anak-anaknya bapak yang lain gitu. Oh ini obrolan ini loh. 18 plus ini Bu Uka nggak mudeng ini. Sama Celia juga belum. Nggak nyampe. 18,1 Bu, aman. Dan juga terima kasih juga untuk sosok yang ada di depan saya ini yang sudah, mungkin Mrs. Eva ingat ini ya. Ini buku favoritnya Neam. Oke, tiap malam dibaca, meski kadang juga kakinya juga nyampe ke sini juga. jadi terima kasih untuk Mrs. Eva yang juga dari jauh juga mengajak Neam untuk baca, dan memang kegiatan membaca itu harus dikenalkan dari sedini mungkin ya, dan dia juga
ketika sekarang lihat setelah kelas itu udah langsung gitu sendiri. Jadi ada apa ya namanya, kecerdasan yang menurutku itu datang dari buku yang tadinya nggak mungkin lah anak itu belum bisa baca, tapi ternyata dari visual aja udah bisa merespon. So thank you very much. Iya, jadi visual itu ya. Dan saya kok jadi mikir, menurut saya buku itu sebenarnya ada sumber mimpi juga ya. Saya salah satu mimpi untuk bisa kesini itu juga gara-gara baca buku, bacain Aruna buku yang ada salju-saljunya. Gitu. Jadi Aruna terus aku pengen pegang salju. Nah di situ mimpi saya sama dia gitu untuk pada akhirnya bisa pegang salju. Gitu. Betul, keren. Nanti calon-calon ini boleh berimajinasi dulu ya, memvisualkan masa depan gitu. Kalau Niam kan memvisualkan Sinterklas sama salju gitu ya, bareng Mas Daniel. Nah, yang bertiga silahkan memvisualkan masa depan. Masa depan dulu Bu Uke, nggak perlu salju. Kadoan. Siap. Buku nikah, Bu. Baik. Ya lagi. Untung suaranya tabrakan loh sama aku. Jadi keceplosannya agak nggak tersamarkan. Nanti sama dia terus diedit itu Mas. Iya. Tapi kakinya buku udah jejak-jejak itu. Juliannya jejak ibunya Bu Uke. Yang setia juga loh Mas Daniel menunggu Ibu Uke itu karena pengen tahu ngapain sih dia malam minggu cekikak-cekiki itu. Jadi ibunya Bu Uke tuh di balik background Saturday itu. Iya. Nggak berani ngomong dia. Ada di samping sambil makan mendoan Bu. Sama Iko ya atau Wawan? Tapi tak mute jadi tidak ngomong. Baik, kita lanjutkan. Nah, Michelle ya sama Mas Daniel, sekarang ini kan sejak pandemik, mau tidak mau kan semua lebih mengandalkan teknologi ya. Nah, bagaimana Mas Daniel dan Michelle ya ini lalu mencoba mengambil peran untuk membantu para dosen, guru, murid, untuk tetap bisa mengimplementasikan IR maupun menjalankan literasi meskipun masa pandemi seperti ini. Silakan Miss dan Mas Daniel. Ke Daniel atau saya dulu? Kamu dulu, aku tak mikir bentar. Dia mau bikin skrip, Miss. Dia jadi paper nanti. Siap pulpen gitu. Harus dibacain nanti, 10 lembar itu dibacain habis ini. Nanti kita bisa sesi yuk ini nanti. Ya. Mungkin kalau peran, mungkin kita bisa ambil yang peran secara real kali ya. Karena saya ngajar, mungkin peran saya lebih ke gimana saya bisa istilahnya apa ya, kalau menyebarluaskan tuh seolah kayak expert banget gitu ya, tapi apa ya, menularkan virus IR dan digital literacy itu ke mahasiswa-mahasiswa saya. Nah, mungkin itu bisa lewat mata kuliah yang saya ajar. Kebetulan mata kuliah yang saya ajar juga 2 mata kuliah tersebut gitu. Mungkin itu skop yang kecil. Mungkin bisa juga peran kita kalau tentang literasi digital mungkin ke orang-orang sekitar kita juga ya. Kalau literasi digital kan bukan hanya tentang gimana seseorang bisa pakai teknologi gitu, tapi gimana dia bisa memanfaatkan teknologi tersebut, terus dia bisa berpikir kritis, bisa mengevaluasi info yang dia dapat. Mungkin itu juga bisa kita mulai dari keluarga kita. Mungkin itu peran yang, apalagi sekarang apa-apa serba teknologi di pandemi ini, informasi sangat deras. Jadi mau nggak mau, gimana kita memperkenalkan ya istilahnya digital literacy itu ke, mungkin yang terdekat dulu deh ke keluarga kita. Justru WA group itu kan kebanyakan berita-beritanya dari keluarga ya. Nah, mungkin itu kita bisa mulai dari yang paling dekat dulu. Mungkin itu. Daniel udah jadi papernya. Udah, sepertinya udah. Siap-siap popcorn, mendoan. Mas, kalau bisa dulu, jangan 10 lembar ya Mas, 5 aja kalau bisa. Oh ya, ini baru background problem ya.
Kalau saya itu lebih mengintegrasikan di kelas-kelas yang saya ampu. Jadi hampir mirip dengan Celia tadi ya. Jadi mata kuliah reading jelas itu menjadi terimbed di situ ya. Kemudian di grammar pun saya juga pakai reading ya. Jadi saya minta mereka ambil teks bebas, lalu nanti ketika mereka harus menemukan satu, misalnya temukan noun clause atau temukan atau analisa beberapa part dari ya seperti noun clause as apa gitu ya, adjektif atau yang lainnya. Nah itu dalam sebuah story itu kemudian jadi kayak apa ya, reading ini saya jadikan aktivitas yang terintegrasi dengan mata kuliah yang lain gitu. Bisa di speaking juga. Nah, kemudian misalnya dulu kayak saya pernah bikin apa namanya, breakout poems itu juga pernah. Jadi saya minta mereka upload di Instagram dan itu seru, rame. Juga saya berikan apa namanya ya, karakter dari IR ini juga ada di situ gitu loh. Jadi kekuatan sosmed, kemudian integrasi di kelas, dan juga melalui kegiatan webinar. Nah, saya rasa itu yang paling relevan yang bisa kita lakukan dan yang sudah kita kerjakan selama ini gitu. Jadi dan juga apa ya namanya? Ya sosmed itu paling gampang sih ya, kayak misalnya kita kegiatan reading apa yang kita lakukan di rumah, kita upload. Kayak terus saya juga baru hunting buku bekas ini juga tadi iseng-iseng saya upload, itu juga langsung banyak yang japri juga, kayak kakak sepupu saya terus, "Dek, dapatnya di mana?" gitu, terus mau pesen gitu. Udah ngambil aja Mbak, karena kan buku bekas ini murah sekali ya, 1.000 sampai 2.500. Nah itu terus mau beli gitu, udah ambil aja. Jadi dari influence kayak gitu tuh bisa menjadi hal yang nyata begitu ya, karena langsung ke actionnya gitu loh. Oh minggu depan mau ke rumah mau ngambil buku. Jadi itu sih hal-hal yang tak terduga itu sering muncul gitu. Siap-siap. Ini menarik cara-caranya, nanti teman-teman kalau mendengarkan ulang pasti akan mendapatkan banyak ide gitu bagaimana caranya biar kita bisa apa ya, berkontribusi langsung gitu. Ya nggak usah yang muluk-muluk, tapi bisa start dari yang paling dekat dari apa diri kita sendiri. BTW ini kan kemarin tuh ada beberapa kali saya baca curhatan-curhatan guru gitu kan, karena di satu sisi senang dan antusias karena bisa mencoba aplikasi-aplikasi itu. Jangan grogi aku malahan. Jadi banyak guru tuh yang senang gitu dan antusias mencoba aplikasi-aplikasi yang menarik gitu, karena kan apa namanya, sekarang kita pakainya lebih banyak ke online learning gitu ya. Nah, beliau mencoba yang high tech dan perlu koneksi internet yang 5,5 giga gitu ya, jadi yang harus buat gitu, terus makan banyak kuota. Nah ini mau tanya ke Daniel dan Celia, atau mungkin Daniel dulu ya, tanggapan untuk curhat-curhat yang seperti ini gimana ya Dan? Untuk kegiatan ini mau ada kaitannya dengan reading itu enggak atau general? In general oke sih. General ya, oke. Ya, mungkin nanti tak kaitan juga dengan reading activities ya. Kalau untuk apa namanya, ya kita berangkat dari online learning dulu ya. Online learning itu kan sebenarnya untuk emergency gitu. Jadi learning outcomes-nya juga nggak bisa disamakan dengan apa namanya, dengan face to face ya, offline gitu, asynchronous. Jadi menurut saya itu harus kita guru-guru ya, khususnya karena konteksnya guru ya, itu harus pahami dulu bahwa sampai kapanpun seperfect apapun kita ngajar, will never be the same gitu loh. Nah, sehingga kalau tadi kita menyimak
obrolannya Tevin dan juga Pak Jati di ITEL featuring Revo tadi ya, Tevin mengatakan kalau mau ganti learning outcomes boleh, mau nurunin learning outcomes juga boleh gitu. Tapi Tevin lebih memakai term mengganti ya. Nah itu juga yang saya lakukan di kelas-kelas saya juga ya sebagai guru ya. Tapi ini saya anggap in general ya. Ya guru memang harus tahu berpikir realistis mana goals yang bisa dicapai dengan tools yang dia kuasai dan yang siswa mereka itu dapatkan gitu loh. Ya, jadi kalau terlalu dipaksakan, jatuhnya juga nggak humanis juga gitu loh. Jadi menurut saya untuk bisa menciptakan situasi pembelajaran yang baik ya harus menjadi humanis dulu. Ya, learning outcomes itu dijadikan hal yang fleksibel. Jadi kalau sekarang baru ngetren high flex learning, kemudian turunannya ada hybrid learning. Kalau kelas saya, karena mahasiswa ya levelnya, nah itu saya buat menjadi hybrid. Karena 3 minggu sekali kita tatap muka. Itu pun tidak saya paksakan gitu loh. Jadi monosuko. Nah, siapapun yang punya sinyal, punya kuota, you can join. Bukan you must join, tapi you can join. Dan asesmennya juga tidak per meeting, tapi berkala dan banyak aspek yang saya jadikan tolok ukur. Ya, attitude, kemudian presence juga, dan kehadiran tidak menjadi poin besar di situ karena yang ingin saya tekankan adalah mastery-nya. Kapan itu di webinar, sebuah webinar ya Pak Oda mengatakan bahwa sekarang memang mastery based learning yang harus kita tekankan. Jadi bukan presence-nya. Selama mereka mendapatkan materi ya, mau lewat WA, mau lewat SMS, mau lewat email ya yang terjangkau dan tidak harus available atau mereka nggak harus ada di setiap meeting, tapi mereka mudeng. Menurut saya itu lah yang harus guru-guru ini perlu terapkan gitu loh. Jadi competence based teaching dan assessment-nya juga mengikuti. Nah, teknologi bukan menjadi tujuan, tetapi dia lebih sebagai membantu. Jadi kalau memang teknologi yang high tech nggak jalan ya pakai low tech. Low tech masih nggak jalan ya pakai yang super low tech gitu loh. Ya, sehingga definisi pembelajaran di sini harus di-redefine lagi loh untuk sekarang ya. Menurut saya itu. Mungkin Mbak Seli ada tanggapan lain. Keren. Ini saya berasa dapat pencerahan nih. Ya, terima kasih, Prof. Dan. Pencerahan dari kata encer. Ngerti lah Bu. Tadi itu waktu Mas Daniel nyebut low tech itu tuh saya tuh bayangin Bu Bagio kan di Jogja yang enak. agak off gitu kan, tadi saya melanglang buana gitu kan. Ya, saya paham kalau yang istilah itu tuh saya paham, low tech gitu kan, gado-gado itu saya masih nyari thumbnail gitu tuh, 545G itu apa gitu nggak paham saya. Kalau low tech saya paham. Oke. Lanjut Bu. Langsung nyambung. Jadi ini ya dan ya tidak yang penting itu bukan lagi aku kayaknya mau pakai yang high tech atau mau pakai yang low tech gitu, tapi harus itu tadi saya setuju harus redefine tujuan pembelajarannya apa gitu. Terus tadi saya ini amazed dan langsung saya catat ada mental note gitu bahwa yang pertama adalah to be human gitu, menjadi lebih humanis gitu ya. Situ anak sadar ya. Nah, ya cerdas dan humanis soalnya. Kan ono lo guru sadar tuh mataku. Berapi-api. Aduh, oke. Yeah. Jadi ini Mas Thomas mau lanjut atau saya mau lanjut pertanyaan nih? Kira Mas Thomas yang nanya. Nah, nggak nanya juga sih Bu. Nanti tidur loh Bu, soalnya kalau enggak.
di hotel soalnya kan AC-nya adem, Iya. kasurnya empuk Iya. gitu. Yo Mas, monggo. Oke. Ya, boleh. Ya, dari cerita Mas Daniel tadi juga saya ingin mengulang bahwa memang kita harus tahu ya kapan harus pakai high tech dan juga low tech dan low tech gara-gara Bu Yusefa. Ya, lapar ya Mas ya. Ya lumayan. Oke lah ya. Tapi kalau boleh jujur saya salut sekali dengan para guru dan juga dosen yang dalam kondisi tiba-tiba seperti ini bisa beradaptasi dengan cepat dan mau belajar lebih supaya kegiatan belajar dan mengajar tetap jalan ya. Salut untuk para dosen dan juga guru-guru di luar sana, luar biasa. Benar banget Mas Thomas, salut dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para guru, dosen, dan murid mahasiswa juga ya. Dan juga nih apresiasi untuk teman-teman ITEL yang sejak awal pandemi langsung berusaha membantu para guru, dosen di luar sana ya. Tepuk tangan. Terima kasih semua. Thank you. Jangan di mute biar kedengeran. Dengar. Baleni. Baleni apa coba? Oh jangan, nanti Nea bangun. Tepuk pramuka gitu. Oke. Nah, saya sekarang mau gantian nanya Miss Celia nih ya. Single or taken loh, enggak. Bukan Miss. Nanti Bu Uka ikut jawab, saya nggak mau. Yang jawab justru Mbak Ukenya nanti. Nanti ada pressure kalau Bu Uka itu. Nah, saya mau nanya nih Miss tentang digital literacy ya. Apa sih sebenarnya digital literacy itu Miss? Biar sobat maming di luar sana bisa lebih tahu. Silakan Miss. Oke. Jadi digital literacy atau literasi digital, kalau dulu kan kita hanya taunya literasi aja. Maksudnya literasi bisa baca, bisa nulis. Nah, sekarang ada istilah digital literacy, ada financial literacy juga ya sekarang, dan macam-macam kind of literacy. Nah, biasanya orang ketika mendengar digital literacy, pasti itu mengacu ke kemampuan seseorang untuk pakai teknologi. Padahal arti dari digital literacy itu nggak sesempit itu, jadi aspeknya luas. Jadi ada beberapa aspek di digital literacy itu, misalnya ada digital tool knowledge, jelas ya, kemampuan dia tentang teknologi, pengetahuan, bagaimana cara menggunakan teknologi, menguasai teknologi. Terus ada juga aspek berikutnya itu critical thinking, jadi gimana sih dia bisa nggak memanfaatkan, mengevaluasi misalnya apa yang dia share di sosial media atau apa yang dia buat di sosial media. Terus kemudian ada aspek yang lain itu ada social engagement. Jadi bisa nggak dia misalnya berkomunikasi dengan baik dengan orang lain melalui platform digital misalnya. Saya jadi ingat yang kemarin sempat viral, yang rame saya taunya di Twitter sih. Jadi ada anak muda, dia punya subscriber di YouTube yang banyak, tapi dia bikin viral di YouTube itu ya. Jadi dia tuh bagi-bagi bingkisan, tapi bingkisannya itu isinya sampah gitu. Jadi dia bilang bingkisannya itu isi daging gitu. Dan dia bagi-bagi itu ke orang-orang di pinggir jalan. Itu kan dia bisa pakai teknologi itu sendiri, dia bisa upload, dia bisa bikin konten gitu ya di YouTube, bisa bikin video pakai teknologi tertentu. Tapi di situ kan nggak ada critical thinking-nya, nggak ada social engagement-nya gitu. Jadi efeknya tuh bukan hanya dia bisa pakai teknologi itu saja gitu. Jadi banyak, bisa nggak dia mengevaluasi misalnya berita yang valid dan yang nggak valid gitu. Itu sih cara sederhana bisa didefinisikan seperti itu. Oke, berarti sangat penting ya Bu, sepertinya digital literacy itu untuk anak-anak. Mungkin karena pentingnya hal ini, apakah ada ide atau bagaimana saran dari Mbak Celia untuk mengenalkan hal ini kepada sekolah-sekolah terutama anak-anak sekolah sih? Silahkan. Jadi sebetulnya ada banyak teaching practices yang bisa diterapkan untuk mengenalkan literasi digital itu. Sebenarnya contoh yang sangat sederhana, misalnya ketika kita minta murid-murid untuk bikin video gitu ya,
Yang pertama kita bisa minta mereka dulu nih untuk explore video-video yang ada di YouTube, misalnya video serupa yang ada di YouTube, terus kemudian kita tanya komponen apa sih yang penting ketika kita mau buat video A gitu misalnya. Terus nanti kita bisa misalnya minta mereka untuk brainstorm ide tentang stages of video production, misalnya mereka diminta untuk menentukan misalnya the purpose of the video itu untuk apa, terus konteksnya apa sih video tersebut, kemudian audiensnya siapa gitu. Terus nanti bareng-bareng menentukan teknologi apa ya yang kita pakai untuk bikin video ini. Terus nanti mereka bisa juga kita minta untuk menentukan soundtrack-nya misalnya, terus kita guide untuk ngambil copyright musik tapi yang legal itu seperti apa, dan ketika mereka nanti upload itu misalnya video tersebut itu kan udah jadi sesuatu yang baru, itu juga salah satu bentuk literasi digital juga, salah satu bentuk karya gitu. Jadi ada dari stages itu kita bisa mengenalkan mereka. Sebenarnya yang sangat sederhana mungkin bisa dari ketika murid-murid yang misalnya yang masih sekolah dasar atau masih SMP ya, misalnya ketika mereka mau membuat sosial media gitu ya, mau bikin Instagram misalnya, kita kan bisa guide mereka, misalnya tanya, kira-kira kalau di sosial media ini perlu nggak kita pakai nama asli gitu-gitu, perlu nggak kita pakai foto yang asli, terus apa saja sih yang bisa kita share kalau di sosial media gitu, foto-foto seperti apa yang bisa kita share kalau di sosial media, terus follower kita nih nanti siapa sih akan lihat sosial media kita gitu. Itu kalau yang lingkupnya keluarga ya, tapi kalau yang lingkupnya di sekolah, kita bisa mengenalkan dari misalnya dari creating video, terus bisa juga membuat podcast, tapi itu juga pasti ada stages-nya, di mana kita mengenalkan literasi digital itu. Wah, ini seru banget ya. Kalau saya pribadi itu jadi gini, Bu Yusefa dan Mas Thomas, Celia dan Daniel, karena mungkin ini generalisasi saya sendiri ya, masih banyak tuh kita yang memahami digital literasi itu hanya sebagai kita tahu caranya pakai gitu loh. Jadi ya bisa ngirim pesan, bisa scrolling di Instagram, bikin TikTok kayak gitu-gitu ya. Tapi terus apa namanya kebermanfaatannya, terus itu tuh nanti dipakai untuk apa agar kita bisa apa namanya berfungsi dengan baik di masyarakat gitu, as defined in literacy gitu kan ya. Ini menurut saya jadi catatan penting gitu bahwa digital literacy itu bukan hanya kita tahu cara pakainya gitu, tapi habis tahu then what's next gitu. Nah ini seru banget, tapi sebelum apa namanya kita menuju apa namanya sesi-sesi selanjutnya, Menuju masa depan. menuju masa depan yang gemilang. Dia agak terdistract barusan dapat WA dari mas-mas. Iya, saya barusan dapat muncul ting, aduh ada mas-mas WA aku, jadi kan aku nggak konsen, maaf ya. Mas-mas galon atau apa? Gas. Kirain tahu bulat. Oke, boleh nih minta apa ya pesan-pesan gitu dari Daniel dan Celia untuk guru-guru agar bisa nyemangatin beliau-beliau gitu ya, dan mungkin teman-teman yang lainnya juga ya, mahasiswa juga, agar semangat terus menerapkan IR atau semangat dalam mengenali digital literacy dan menjalankannya gitu. Jadi mohon ada quote of the day-nya dan sedikit penjabaran gitu. Waduh. Berat ya? Berat ya. Ora et labora. Pulang yuk, Sel. Berat ya. AMDG Mas Daniel. Quote of the day. AMDG, aku ngene mergo kowe. Oke. Quote of the day. Kalau untuk guru ya, ini bukan quote sih. Penjabarannya gini sih. Jadi less is more ya. Jadi less assignment, more feedback kalau menurut saya ya. Jadi itu aja sih, dan gunakan tools yang apa namanya, tools sederhana yang secara maksimal digali terus. Kemudian fokus ke apa ya, mental health ya, well being dari siswa,
Kemudian untuk siswa ya harus kritis juga dalam menyikapi, terutama orang tuanya ya, wali-wali ya, ini untuk orang tua juga menyikapi kebijakan dari sekolah, karena di beberapa grup, ada grup Mudika yang sudah seumuran saya juga, itu yang sudah punya putra putri juga, itu juga kadang sok curhat di situ bahwa anak saya dapat tugasnya gini, udah lapor ke sekolah, tapi belum ada tanggapan. Nah, kayak gitu tuh hampir jadi makanan setiap hari gitu loh. Nah, jadi yang harus saling, kalau kayak pemerintah tuh harus menjadi yang oposisi gitu loh, untuk menyeimbangkan gitu loh. Nah, sekolah juga harus mau mendengarkan. Kemudian untuk mahasiswa ya, saat ini ya mungkin etiket ya, etika dalam beronline ria ini, seperti ketika saat kita ada kelas online misalnya, nah itu banyak sekali rujukan yang bisa dipakai. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mengharuskan siswa untuk open webcam gitu ya. Itu karena juga ngefek juga ke kuota. Jadi saya persilahkan mereka, tapi synchronous yang hanya 3 minggu sekali ini ya, kalau bisa, kalau sudah join ya harus participate gitu. Dan untuk ke readingnya ya, temukan mungkin ada beberapa website yang bisa dipakai ya, seperti Storynori, terus Story Group by, kemudian IR Central. Nah, itu yang saya sering baca. Kemudian kalau kita mau tuker-tukeran e-book misalnya, ya mari saling terkoneksi saja, karena resource itu ada di mana saja. Jadi saya rasa itu Mbak Uge, Bu Yusefa, dan Mas Thomas. Keren. Thank you. Rasanya luar biasa ya. Nuani, ora sih. Nuani. Jadi berasa kayak Nuani terlihat tua. ya kayak gitu Ya. Tapi saya setuju nih, saya suka banget nih, sederhana, pendek, tapi menurut saya ini dalam banget ya, less is more gitu. Selain saya tertarik karena saya ingin menggarisbawahi ini untuk Bu Uke, jadi less is more Bu Uke. Jadi kalau misalnya masnya tuh nggak WA gitu, WA-nya cuma seminggu sekali gitu, tuh sebenarnya tetap more Bu gitu. Nggak. Moro. Jadi, saya setuju ya, less is more itu mungkin bisa dipertimbangkan guru-guru ya. Kemarin saya baca status Facebook sahabat saya sebenarnya, beliau di Jakarta punya anak SMP. Jadi di status itu beliau cerita bahwa anaknya ini sudah 2 minggu ini seperti kehilangan motivasi untuk sekolah. Selain memang tidak bisa bertatap muka dengan teman-temannya secara nyata ya di sekolah, itu anak teman saya merasa bahwa tugas-tugas online ini sangat membebani. Sampai dia seperti merasa benar-benar kehilangan motivasi untuk sekolah. Untungnya anaknya ini jujur dan terbuka ya sama orang tua gitu, karena saya lihat memang hubungan dan komunikasi baik gitu. Jadi anaknya minta izin untuk beberapa hari nggak ikut sekolah online karena memang merasa sama sekali tidak termotivasi begitu. Lalu mamanya mengontak gurunya menyampaikan permasalahan ini, lalu ya dari pihak sekolah sih hanya pihak sekolah mengizinkan, lalu juga mengirimkan pesan untuk si mama ini memantau dan mendampingi perkembangan akademiknya begitu. Lalu si mama mengatakan kalau menurut beliau sih kemampuan akademik tidak terlalu menjadi concern untuk si mama ini, karena yang penting adalah seperti yang Mas Daniel katakan tadi, mental health ya, jadi kesehatan mental si anak. Jadi untuk beberapa hari ke depan si mama ini lebih akan fokus ke bagaimana membuat kesehatan mental anak itu stabil begitu. Nah, saya membayangkan ketika komunikasi orang tua dan anak ini baik, maka hal-hal atau masalah itu bisa teridentifikasi dan teratasi ya. Tapi saya membayangkan tidak semua orang tua akan seperti itu, dan tidak semua anak juga bisa terbuka dengan orang tua ya. Saya pikir gitu. Nah, saya hanya membayangkan anak-anak yang berada di posisi mungkin tidak begitu beruntung, apa yang akan terjadi gitu. Jadi menurut saya pesan Mas Daniel bagus sekali. Less is more dan fokus ke kesehatan mental. Karena menurut saya sendiri juga sebenarnya untuk
angka-angka itu nilai itu hanya deretan angka ya. What is important is that ya anak-anak ini happy untuk belajar gitu. Jangan sampai the joy of learning-nya itu terambil hanya gara-gara fokus ke mengejar apa sih materi ya, mengejar ketuntasan materi seperti itu. Keren Mas Daniel, sangat-sangat keren. Matur nuwun. Miss Celia, silakan Miss. Oke, kuat apa ya? Mungkin lebih ke penjabaran aja ya Bu terkait digital literacy. Jadi beberapa hari yang lalu saya baru akses data itu jumlah internet users di Indonesia itu sampai 170 juta. Jadi itu masuk yang tertinggi juga di dunia. Tapi faktanya literasi digitalnya itu masih rendah. Gitu. Itu dari data yang saya akses. Jadi sebetulnya the digital world is here to stay. Kita nggak bisa hilangkan itu. Jadi yang bisa kita lakukan, mungkin peran kita kalau kita sebagai guru, sebagai dosen, mungkin gimana cara kita membekali mahasiswa, murid-murid kita dengan skills yang gimana mereka bisa how to stay safe dengan apa ya istilahnya dengan abundance of information di dunia digital, terus gimana mereka bisa nantinya intinya sih mereka bisa inovatif, kreatif, terus bisa kritis sih dengan teknologi. Dan untuk guru mungkin dengan emergency remote teaching ini mungkin supaya tidak terlalu silau dengan teknologi, karena mungkin akan banyak kali ya teknologi yang baru, mungkin bisa setiap bulan update teknologi yang baru. Mungkin yang perlu kita tetap perhatikan ya both pedagogi and teknologi tetap harus diperhatikan gitu. Dan mental health juga setuju sama Kakak Daniel, karena kita yang ngajar juga kadang burnout juga ya. Curhat juga nih. Ya, itu aja. Terima kasih sekali pesan-pesannya, sangat powerful. Baik Mas Daniel dan Mbak Celia, keren sekali. Dan karena ini sangat seru, saya pengen ngajak Mas Daniel dan Mbak Celia makan mendoan. Apa? Kalau sate kelatak aja gimana? Boleh request? Boleh. Jauh, Miss. Biasanya kalau malam minggu penuh, Miss. Oh gitu, iya sih. Pesannya 1 jam, makanya 5 menit. Betul. Tapi kalau asal bersamanya tuh nggak apa-apa kok. Mulai. Bersamanya yang jual maksudnya. Tapi kalau sate kelatak itu kan untuk malam mingguan para kasepuan ya. Kalau anak-anak muda yang masih jomblo itu kan udah pas loh di Pakopen coffee shop itu kan. Itu tuh. Sponsor by. Habis itu besok ada logonya. Jadi kita mau enggak, besok kalau ke sana tunjukkan Spotify Saturday News gitu, Bu. Terus dapat diskon 50%. Tujuannya. Berarti kita nunggu di Pakopen nih. Ya, boleh, Mas. Ya, tapi sambil nunggu ada trivia questions. Keren. Biasanya sih kalau udah ada trivia question muncul gini tuh artinya udah mau ditutup ya, Mas. Tapi saya nggak mau nutup lagi deh. Aku nggak suka nutup. Nanti tak tutup deh, Mas. Tenang. Ya, terima kasih loh, Bu. Kita lihat aja, Bu. Kita lihat ya. Soalnya minggu lalu tuh harusnya aku yang nutup, tetap dia yang nutup. Oke. Mas Daniel dan Miss Celia, tolong jawab pertanyaannya dengan cepat ya. Oke. Bareng gitu jawabnya atau satu-satu? Satu-satu. Mulai Miss Celia dulu ya. Biar nanti Profesor Daniel bisa bikin draft lagi. 3 lembar. Jadi paper gitu. Iya. Pertanyaan pertama, apa buku favorit Miss Celia? The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking. Tak kira The Power of Extensive Reading ya. Punyanya Pak Richard. Understanding grammar ya.
PT Azhar. PT Keren Azhar. ya. Metodologi pasti. Dari judulnya aja tuh udah powerful banget ya sih. Iya, Jadi makanya penasaran. ada understanding-nya itu. Oh, Udah lama ya kita nggak understanding. Ya Mbak Uga? Iya. Mungkin Bisa, memang bisa. dipaskan Mas Daniel. Mungkin sebenarnya favoritnya bukan buku itu, tapi dipaskan dengan momen dan situasi mungkin ya. Nah, kayaknya Ya, Miss, gitu. Baik, Daniel, apa buku favoritnya Mas Daniel? Jonathan Livingston Seagull. Itu. Itu judulnya yang mana ya? Oh, itu judulnya. Itu, iya. Agak roaming. Sorry. Seagull judulnya. Yang nulis Jonathan. Oh, Rusak. Aduh, maaf Berarti ya. ada Kak Daniel aja lah, suka-suka dia. Ya, itu karangannya Richard Bach. Baik. Dulu di mata kuliah apa ya? Prose, pokoknya itu. Bu Heni bukan ya? Bu Novi. Oh, Bu Novi. Novi. Namanya ya. Saya dulu Bu Keren Heni. tuh. Keren apa yang dibaca waktu kuliah terus menjadi bacaan yang jadi favorit itu menurut saya keren sekali. Berarti kuliahnya tuh happy gitu. Happy. Dapat A Happy soalnya. banget. Dapat A. Cuman absennya Oh, 6 kali. Ini Aku tetap menggunakan absen. hak, Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dibalik sekarang dari Daniel dulu. Tempat favoritmu untuk membaca di mana, Dan? Kan kalau di kampus di kantin, kalau di rumah ya di kamar. Oh, kita kirain di perpustakaan yang belakangmu tuh loh. Bagus banget ya. Kayak anak sofanya udah enak banget. Virtual background, Mbak. Itu tuh dream library nggak sih, ya kan? Iya, betul. Enak itu. Ambil baca, ngambilin melinjo yang jatuh itu kan. Nah, terus dibakar. Asik banget. Jawabannya asam Baca urat. Di antara nih. Sore-sore lihat melinjo gerak. Iya benar. Jadi umur Mas Daniel berapa sih? Soalnya aku ngalamin loh itu. loh, Mas. Aku 84 tahun depan, Mas. 84 tahun depan. Iya, masih kayak 83 tapi. Aduh. Jadi ya, tempat favorit untuk membaca di mana, Sel? Di kamar. Kamar siapa? Apa itu? Ini kan baper dewe loh. Otomatis ya. Otomatis nanya saya. Di Temannya kamar Pak RT. Aduh. Oke. Nah, ini kan ceritanya kita berdua udah nanya ya, Bu Yusefa. Jadi, Mas Tom, bener kamu toh, Mas, berarti yang nutup giliranmu. Hilang deh. Pokoknya tetap tengkewe sampai muncul, Bu. Baiklah. Saya harus menutup ini. Iya. Terima kasih Mas Daniel Sama-sama. dan Mbak Celia. Terima kasih, Ya, dan Misius Mbak Ke. Seru banget. Dan terima kasih juga untuk Sobat Malming yang udah ikut ngobrol bersama kami dan setia bersama kami. Kami pamit dulu karena saya mau cepet-cepet malmingan sama yang udah nunggu saya dari tadi kamar mandi. Oh. Tetap semangat dan bahagia. Ini kamar mandi baru. Terima kasih sekali Daniel dan Celia. Terima kasih Sobat Terima kasih. Malming. Saya juga harus Terima pamit karena kasih. sudah ada yang nungguin. Nggak mau kalah. Happy weekend. Siapa? Selamat malam Have a nice minggu. weekend. Terima kasih Stay healthy, Celia. stay sehat bahagia Daniel. semuanya. Iya, Bye. happy-happy. Salam buat Aruna dan Pak Don, Miss.